Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, SMA bisa, Indonesia jaya. Nah, sebelum ke materi ya, silakan dipimpin doa dulu. Tadi Ibu perhatikan Ananda Budi datangnya paling awal ya, biar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan Ananda Budi untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa dengan daya hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ananda Budi ya sudah memimpin doa. Ya, itu ya. Nah, ini Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Kebetulan di kelas 11 MIPA 1. Kelihatannya hadir semua ya? Alhamdulillah ya nihil ya. Memang luar biasa, walaupun tadi malam kita diguyur hujan lebat ya, jalan licin, kemudian ada sedikit yang dikepung banjir, tapi alhamdulillah dengan semangat yang luar biasa, Ananda semua bisa datang, tidak ada yang terlambat ya. Alhamdulillah ya. Nah, untuk tambah semangat dan biar rasa cinta kita terhadap Indonesia semakin tinggi ya, untuk penyemangat pagi kita, silakan Ananda Rahma ya. Memimpin untuk kita nyanyi sama-sama lagu Garuda Indonesia ya, Garuda Pancasila, ayo. Semuanya diharapkan berpikir maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, ya, pembelajaran kita pagi ini ya, itu berkaitan dengan unsur pembangun cerpen. Tetapi sebelum ke materi, Ibu yakin Ananda semua ya di rumah pasti sudah ada yang membaca atau bahkan minggu lalu sudah membaca ya. Sudah membaca? Sudah. Membaca apa? Cerita. Nah, cerita apa coba Ananda yang dibaca? Ananda Wawan apa? Cerita tentang petualangan mimpi. Petualangan mimpi. Coba Ananda Desi? Cerita tentang motivasi. Motivasi. Boleh Ibu berpantun? Iya. Hari Minggu jalan-jalan ke Pulau Andalas. Ya. Rasanya senang, apalagi jalan berdua. Ketika Ananda sudah timbul rasa malas, ingatlah perjuangan kedua orang tua. Ya. Akan Ibu jelaskan dulu ini. Ini kompetensi dasarnya ya. Ada 39.1 nih ya, yang kebetulan dibahas kita pagi ini, yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen ya. Kemudian yang kedua menganalisis unsur-unsur ekstrinsik ya. Kemudian tujuannya, nah tujuannya yang ini ya, bisa dibaca ya Ananda ya. Setelah melakukan diskusi dan mengamati teks dalam PowerPoint di layar, ya bersama guru ya, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik, cerita pendek, ya nanti yang kita bahas adalah cerita pendek Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis. Nah, biar tambah semangat, ya tadi kita sudah bernyanyi, kelas 11 MIPA 1 ada yel-yel. Silakan ya, Ananda Wawan dipimpin, ya. Masa bisa, semangat, pasti, masa pasti bisa. Sekali lagi biar tambah semangat. Masa bisa, semangat, pasti, masa pasti bisa. Iya, luar biasa. Ya, silakan ya Ananda duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini akan Ibu bagi LKPD sambil memperhatikan yang Ibu jelaskan, sambil diperhatikan LKPD-nya. Ya, karena nanti kan ada tagihannya. Tadi di awal kan sudah ya, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik ya. Silakan Ananda ya duduk sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ada LKPD di sini sambil dilihat. Kemudian karena ini ada diskusi, tadi kan Ibu melihat Ibu ya, Ibu yang menilai. Nah, ini juga Ibu minta Ananda semua itu menilai diri kita sendiri, ya, menilai diri. Jadi silakan isi dengan jujur ketika diskusi, ya di sini ada ya, selama diskusi saya ikut serta mengusulkan ide atau tidak. Nah, di sini ada skornya, sudah ada panduannya.
silakan diisi dengan jujur ya untuk penilaian diri. Ini pengertian cerpen ya. Tadi juga sudah ada yang menyebutkan yaitu cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk. Ya, memang tidak salah ya. Betul, karena cerita itu pendek, makanya habis dibaca dalam sekali duduk. Nah ini ya, Ibu sambil melihat ini, Ananda bekerja, Ibu sambil mengamati. Di sini kebetulan sudah Ibu print juga ya, print out kan. Para siswa misal kelompok 1 siapa yang aktif. Nah, di sini kerja kelompok ya. Bagi tugas, misal Ananda Desi sebagai ketua bagi tugas, mengerjakan bagian misalkan tema dan tokoh. Kemudian Ananda, ya misal berikutnya sudut pandang dan alur. Nah, seperti itu. Biar cepat selesai. Ibu beri batasan waktu kurang lebih 10 menit bisa ya? Atau 15 menit? Bisa ya? Ya, saling diskusi ya. Ibu sambil memperhatikan itu. Ada lembar observasi yang Ibu nilai ya. Nah, siap-siap untuk presentasi kelompok 1 ya. Nanti kelompok 1 presentasi, kelompok 3 menanggapi. Kemudian kelompok 2 presentasi, kelompok 4 menanggapi. Ya, tapi sebelum presentasi ya ini biar tambah semangat lagi ya. Boleh Ibu berpantun, Nak? Iya, ya. Ya, ketika jiwa merasa jatuh hati, ya. Ya, hati pun senang dan berseri-seri. Ibu yakin Ananda anak yang berani. Ya, ayo silakan maju untuk presentasi. Ya, ayo kelompok 1. Ya. Ya, unsur intrinsiknya di sini ya. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait unsur intrinsic cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Yang pertama ada tema. Tema ini dibuktikan dengan seorang kepala keluarga yang lalai mendidik keluarganya. Yang kedua ada tokoh. Tokohnya ada aku, adik ini, kakek, dan siswa. Luar biasa jawabannya ya. Tapi mudah-mudahan coba dari kelompok 3 ada tanggapan atau tidak berkaitan dengan penampilan kelompok 1? Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 menanggapi diskusi kelompok 1. Terdapat kekurangan untuk kritik pada bagian sudut pandang, yaitu pada sudut pandang orang pertama dibuktikan dengan peran kalimat yaitu dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi istriku berkata Allah tak begini. Oh iya, rupanya ya. Nah, ini bukan ibaratnya kita kesalahan teknis, tidak ya. Kadangkala ketika kita tampil itu memang menimbulkan rasa grogi. Jadi apa yang mau kita baca kadangkala terlupakan. Nah, alhamdulillah dari kelompok 3 bisa menyempurnakan ya. Jadi luar biasa ya penampilan dari kelompok 1. Ya sebenarnya tadi Ibu yakin itu hanya terlewat ketika membaca padahal sudah mengerjakan ya dan dilengkapi oleh kelompok 3. Jadi ya unsur intrinsik yang ada dalam cerpen apa? Robohnya ya Surau Kami. Nah, ya. Di sini ada jawabannya. Nah, ada tema, ada tokoh. Nah, temanya seorang kepala keluarga yang lalai menghidupi keluarganya. Coba kelompok 2 silakan untuk unsur ekstrinsiknya. Baiklah, saya kewajiban dari kelompok 3. Di sini saya akan mempertekankan hasil dari kelompok kami mengenai unsur ekstrinsik dari cerpen Robohnya Surau Kami karya A.H. Yang pertama adalah nilai sosial, yaitu kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan, seperti dalam cerpen tersebut, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Yang kedua nilai moral, yaitu kita sebagai sama manusia, hendaknya jangan saling mengejek ataupun menghina orang lain, tetapi harus saling menghormati. Dari kelompok 4, kelompok 3, 1, 2 ya, ini sudah ada nilainya karena sudah ada rubrik penilaiannya, jadi di sini sudah ada nilainya. Ada yang 95, oh mungkin tadi karena terlewat 1, kelompok 1 ya.
Luar biasa. Itu kan sudah luar biasa ya. Kita menganalisis itu kan pekerjaan yang luar biasa dan sudah mendapatkan nilai 95 itu sudah bagus sekali. Ya, kemudian kelompok ini tidak Ibu sebutkan semua ya. Ada kelompok 2. Ya, 85 kelompok 2. Kira-kira ya, apa yang kekurangan, kemudian kelebihannya pembelajaran kita pagi ini. Jadi bisa diperbaiki untuk pertemuan yang akan datang. Coba Ibu minta pendapatnya, ini tidak akan pengaruh ke nilai gitu ya. Proses pembelajaran kita pagi ini. Misalkan cara Ibu apa? Nah, silakan sampaikan. Ada yang berani? Bukan menakut-nakuti gitu ya. Proses pembelajaran kita pagi ini, nah seperti apa? Tanggapannya? Nah, proses pembelajaran kita pagi ini seperti apa? Ya, menurut Anda ada siapa? Zahra. Bagaimana, coba ulangi? Ya, ini menurut Ananda Zahra ya. Sudah efektif pembelajaran kita pagi ini, kemudian cara penyampaiannya juga sudah cukup jelas ya. Pertemuan kita berikutnya, pertemuan yang akan datang, ya ini kan masih ada kaitannya. Yang kita bahas sekarang itu baru pengetahuan. Nah, keterampilannya apa? Nah, untuk di rumah silakan Ananda membaca cerpen, kemudian membuat kerangka. Ya, membaca itu sebagai contoh. Ya, kemudian membuat kerangka karena Ananda Ibu minta untuk menulis sebuah cerpen. Boleh dari pengalaman sendiri, boleh dari pengalaman orang lain. Kira-kira bisa Ananda? Bisa ya? Tadi Ibu luar biasa, kelompok 1 luar biasa, kelompok 2 juga luar biasa, ya, keaktifan dalam diskusi, kemudian keaktifan dalam presentasi. Nah, ini sungguh luar biasa, ya. Nah, gitu saja. Sebelum pulang ke rumah, silakan dipimpin doa. Tadi Ibu perhatikan ya, Ananda Wawan ya, yang paling aktif ketika diskusi ya. Aktifnya seperti apa? Mudah-mudahan aktif yang positif. Ya, dipimpin doa silakan. Sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa untuk iman dan kepercayaan. Doa mulai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita berdoa ya, apa yang kita pelajari pagi ini bisa terserap dengan baik ya. Ingat ya Ananda ya, kita hidup itu harus selalu mengalami perubahan. Ingat ya, lakukan perubahan walaupun tidak menjamin kesuksesan. Tetapi ingat ya, tidak ada kesuksesan tanpa perubahan. Ya, ingat itu. Dengan cinta ya, hidup menjadi indah. Ya, dengan ilmu hidup menjadi mudah, ya, dan dengan agama hidup menjadi lebih terarah. Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA bisa, Indonesia jaya.